Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Syamsul Hilal Ramsah. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kebudayaan kita tentang simbol. Kajian simbol ini tidak ada habis-habisnya karena begitu banyak simbol yang diurai dalam laga itu. Kita pada kali ini masih membahas simbol seputaran simbol Boting Langi dan Tot dan Toja. Simbol dewata yang diuraikan dalam laga ligo. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang simbol Manurunge yang digambarkan sebagai segitiga ke bawah dan simbol Totompo yang digambarkan sebagai segitiga dengan runcingnya ke atas. Kali ini kita ingin membahas soal simbol dewata yang kita ketahui dalam laga ligo itu ada namanya Patotoe atau Topalanroe. Ini berpasangan dengan Palinge. Terus di Tot dan Toja kita mengenal Guru Riselle PS Sinau Toja. Palinge itu berpasangan dengan Guru Riselle. Sedangkan Patotoe itu berpasangan dengan Sinau Toja. Ini bersaudara. Jadi membentuk simbol X. Patotoe bersaudara dengan Sinau Toja, Palinge bersaudara dengan Guru Riselle. Ini kita membahas berdasarkan teksnya dulu. Ya, kita hapus. Kita menggambar huruf X. Ini X ini tentu simetris, panjang sama sisi. Di sini tadi kita di Boting Langi ada Patotoe, ada Palinge. Di Burit Liu itu ada Guru Riselle, ada Sinau Toja. Patotoe dengan Sinau Toja bersaudara, Palinge dengan Guru Riselle bersaudara. Jadi ini membentuk huruf X. Ada perkawinan silang. Huruf X ini menjadi simbol sakral karena dia menjadi simbol dewata, atau biasa juga kita sebut dengan simbol Papi Jepu. Simbol Papi Jepu itu ketika ini ditarik ke sini, karena tidak memiliki ujung, maka dia harus ditarik dulu. Membentuklah seperti swastika. Bedanya dengan
swastika di belahan bumi yang lain itu adalah membentuk huruf tambah, membentuk simbol berupa tambah, ya tambah begini. Sementara kalau kita itu dia membentuk simbol huruf X, kemudian ujungnya karena dia dewata itu yang dibuat di langit tidak memiliki ujung, begitupun juga di bawah tidak memiliki ujung, maka ini berbelok. Bahkan di perkembangan selanjutnya ini berbelok kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan yang nanti di sini lagi muncul. Nah, di sini lagi nanti muncul Panji Kadang, yang biasa kita sebut dengan Panji Kadang. Nah, yang ada begininya. Nah, ini lagi begini. Ini lagi begini. Begitu terus nanti membentuk yang kita sebut dengan Panji Kadang, yang biasa kita temui di pelang rumah di Luwu, di istana kerajaan Luwu itu ada di pelang rumah itu simbol Panji Kadang, atau yang di Songkok Pamiring biasanya itu kalau kita cermati biasa di emasnya itu ada simbol Panji Kadang. Itu dasar penggambarannya dari huruf X itu. Pertemuan, atau biasa juga orang menyebut dengan goncing sikoi. Kenapa dia disebut goncing sikoi? Karena seperti membentuk kunci yang panjang itu, tapi nanti ujungnya dia begini. Tapi yang perlu dilihat itu pertemuan antara kunci itu, pertemuan antara goncing itu yang membentuk huruf X. Kemudian di sini ada begini. Inilah yang kemudian juga disebut dengan sulapa Papi Jepu. Nah, kenapa disebut Papi Jepu? Kembali tadi ke konsep awal, bahwa pada masa Galigo yang dikenal konsep Tuhan yang dikenal itu bersifat pertama adalah Patotowe, yaitu yang menentukan takdir, yang maha penentu, yang maha menakdirkan. Kemudian Topalan Roe, atau yang maha mencipta, maha pencipta. Kemudian paling yaitu yang maha menghidupkan atau yang maha menyadarkan. Kalau kita tadi ini adalah pertemuan dewata, simbol X ini habis tanya. Pertemuan dewata yang burik liu ke bawah ini itu diberikan simbol berwarna hitam. Habis hitam. Sementara di kayangan ini atas, di botilang ini ke atas, diberi simbol berwarna kuning. Sementara yang Attawareng ini itu berwarna merah. Dia berwarna merah. Tintanya habis. Nah, kuning itu melambangkan dewata di botilang, hitam itu melambangkan alam gaib di bawah. Kemudian tempatnya manusia, tempatnya makhluk hidup itu berinteraksi, itu disimbolkan dengan warna merah. Kalau disimbolkan bahwa bumi itu berbentuk elips, bulat telur, maka bagian kuning itu di atas,
bagian tengah itu warna merah, bagian bawah itu warna hitam. Warna hitam ini disebut dengan alam gaib, sementara botul langit itu adalah langit. Pada masa lalu, di saat leluhur kita belum mengenal Islam, itu ketika dia wafat, itu menurut keterangan dari berbagai sumber, ketika mereka wafat, mayatnya itu tidak dibuat bersedekap seperti ketika masa Islam kan bersedekap, tapi dibuat bersilang. Ini tangannya dibuat bersilang kayak begini. Mayatnya itu disilangkan tangannya seperti ini, membentuk huruf X. Ini mirip-mirip dengan peradaban Mesir. Orang-orang yang meninggal pada masa peradaban Mesir kuno. Nah, apa maksudnya daripada simbol persilangan tadi dalam tafsir saya? Bahwa untuk memahami langit, untuk sampai ke langit, untuk menembus langit, itu perlu untuk menyelami kedalaman Tot dan Toja, menyelami kedalaman hal yang gaib. Kita harus menyelami dalamnya sesuatu yang gaib. Kalau kita sudah bisa menyelami konsep persilangan tadi ini, menyelami sesuatu yang gaib, maka kita akan tercerahkan. Pikiran kita, jiwa kita akan menjadi jiwa langit, menjadi tercerahkan, menembus langit. Itulah makna dari simbol Papi Jepu itu tadi. Begini menurut narasi dalam Galigo itu sendiri. Cuma leluhur kita, sifat-sifat Tuhan ini dipersonifikasi seolah-olah itu memiliki bentuk, memiliki rupa yang kemudian kita diklasifikasikan ada patotoe, palandroe, paningere. Kemudian di bawah guru risalah kita harus berguru pada hal yang gaib untuk sampai pada langit. Kalau kita tarik dalam pemahaman kita, keyakinan kita, ini tadi kita bicara berdasarkan narasi Galigo itu sendiri. Ini kita tidak boleh mencampur adukan atau membuat tumpang tindih antara konsep keyakinan kita dengan konsep keyakinan Galigo. Kita harus melepaskan dulu konsep-konsep ketauhidan di dalam kepala kita untuk memahami secara objektif konsep ketuhanan yang dieksplorasi oleh leluhur kita di masa lalu. Menurut saya, ini berasal dari konsepsi yang sama, akan tetapi namanya ajaran itu akan mengalami namanya reduksi. Sehingga yang awalnya bisa jadi adalah ini adalah konsep tauhid, konsep ketuhanan yang menggambarkan tentang sifat-sifat ketuhanan, tapi di kemudian hari dieksplorasi menjadi konsep ketuhanan yang memiliki person, yang bisa dipersonifikasi. Sifat-sifat ketuhanan itu dipersonifikasi. Sifat maha penciptanya dipersonifikasi seolah-olah itu adalah tokoh. Sifat maha menakdirkannya dipersonifikasi sebagai patotoe. Kemudian sifat maha menghidupkannya dipersonifikasi sebagai palingee. Sementara untuk menyelami itu kita harus masuk dalam kedalaman yang gaib, yang kemudian berada di buri liu yang kemudian kita sebut dengan Tot dan Toja. Kalau kita tarik dalam konsep keyakinan kita sebagai muslim, sebenarnya kalau kita
belajar tentang ilmu ruh atau ilmu sufistik yang mempelajari tentang ruh, maka kita tidak terlalu kesulitan untuk memahami tentang narasi eksplorasi ketuhanan yang digambarkan oleh leluhur kita di masa lalu. Karena contoh, kalau saya memahami gaib itu, kedalaman yang gaib itu adalah qalbu. Sementara pemahaman langit itu ada di akal. Qalbu, akal. Kalau digambarkan dalam konsepsi manusia, ini kepala manusia, ini hati manusia, disinilah Tot dan Toja, dan disinilah botil langit. Tot dan Toja itulah yang di kedalaman hati kita. Kalau Anda menelusuri, menyelami kedalaman pengetahuan di dalam batin, di dalam hati, maka kepala Anda akan tercerahkan menjadi orang yang memiliki pemahaman langit. Ketika sudah sampai kepada pemahaman langit, maka jadilah orang yang bijaksana, menjadilah pemimpin yang memiliki keluasan hati, keluasan pengetahuan yang luas. Karena pada dasarnya di dalam diri yang mikrokosmos ini terdapat makrokosmos. Makrokosmos itulah sebenarnya yang berada di dalam hati kita. Itulah makrokosmos. Nah, sementara diri kita ini sendiri adalah diri fisik kita sendiri, ini disebut dengan mikrokosmos. Tapi kita tidak ingin lebih jauh membahas tentang itu, cuma sekedar mengeksplorasi sedikit tentang konsep ketuhanan leluhur kita di masa lalu dengan konsep keyakinan yang kita miliki, agar supaya kita tidak gagal paham memahami konsepsi ketuhanan yang dielaborasi oleh leluhur kita di masa lalu, sehingga kita tidak gampang menghakimi. Yang salah itu hanyalah reduksi dari pemahaman, tapi konsepsi dasar pemahaman itu sebenarnya satu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.